Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video saya kali ini, di mana pada video kali saya ini saya akan menjelaskan salah satu bagian materi dari rangkaian elektronika. Untuk itu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Roke Darsono dengan NPM 2040302008. Saya dari lokal A1, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro, Universitas Borneo Tarakan. Adapun pada kesempatan kali ini, di mana saya akan membawakan materi dari mata kuliah rangkaian elektronika, yaitu di sini saya memilih materi dari transistor BJT, yaitu di bagian voltage divider biasnya, dimana pada kali ini kita akan mengetahui materi dan teorinya, adapun juga contoh-contoh soalnya nanti itu. Nah, yang pertama, transistor BJT voltage divider bias atau tegangan pembagi, ya biasanya disebut dengan apa sih ini dari voltage divider bias. Nah, sebelum itu dia ini adalah sebuah transistor pembagi tegangan pada suatu rangkaian tertentu. Nah, itu untuk dasarnya. Untuk lebih jelasnya lagi, bisa diperhatikan di setiap slide yang akan saya jelaskan. Oke, di sini ada pertama, yaitu teori bias pembagi tegangan atau juga yang disebut dengan sebagai voltage divider biasing. Nah, di sini ada tertampilkan dari sebuah pemahaman mengenai voltage divider biasing, di mana bias tegangan pada base transistor yang dapat dikembangkan dengan pembagi tegangan resistor atau R1-nya dan R2 pada titik E. Ada dua lintasan arus yang menuju ke ground. Jadi untuk setiap rangkaian pada transistor ini, dia itu memiliki ground, yang mana satunya ini melalui resistor keduanya atau R2, sedangkan yang satunya ini melalui junction base atau emitter dan transistornya. Apabila sebuah arus base ini sangat kecil, dia akan dibandingkan dengan arus yang melalui R2-nya. Maka rangkaian base ini dapat dipandang sebagai pembagi tegangan yang sederhana yang terdiri dari R1 dan R2. Dan apabila juga ketika arus base-nya ini tidak cukup atau dia beradakan dengan kecil, dia ini akan diabaikan dan dibandingkan dengan I2-nya atau arus keduanya. Maka resistansi input DC-nya ini atau disebut DC atau RIN, jika disebut sebagai base, dari base transistor ke ground, yang dimana harus ikut diperhitungkan keberadaan RIN atau base di paralel ini dengan R2. Oke, kita masuk pada prinsipnya. Untuk voltage divider ini, voltage divider base sendiri ini adalah proses biasing rangkaian transistor yang membagi tegangan pada sisi basis dengan menghubungkan dua resistor yang terhubung ke sumber atau supply. Namun dia juga ini memiliki tipe yang biasa disebut juga sebagai universal bias. Jadi adapun pada dasarnya, di mana prinsip voltage divider bias ini dia tidak memiliki kekurangan, karena jika dia dibandingkan dengan rangkaian biasing, dia akan terdapat suatu dalam the operation, sehingga cara ini
juga disebut dengan biasing transistor. Nah, di mana prinsip ini itu memiliki suatu kestabilan yang sama dengan emitter biasnya, tanpa harus menggunakan dua polaritas atau dual polarity, yang sumber saat bekerja resistor ini memberikan kita kontrol penuh terhadap tegangan dan arus pada masing-masing daerah pada transistor, pemberian resistor pada emitter R1 juga membantu memberikan kestabilan terhadap perubahan B atau di sini itu terdapat simbol beta ya, yang berbeda saat diterapkan pada amplifiernya sangatlah stabil dan tidak perlu repot-repot lagi kita membagi polaritas sumber. Jadi dari prinsip voltage divider bias ini, dimana ketika ada perubahan pada betanya, yaitu akan diterapkan pada amplifier yang akan tetap stabil. Jadi tidak ada lagi kesusahan dalam membagi polaritas sumber. Baik, sekarang kita masuk pada prinsip kerja pada voltage divider biasnya. Nah, di sini ada sedikit penjelasan bahwa pada dasarnya itu voltage divider bias ini berfungsi untuk mencari nilai AC key dan VCE key-nya yang terletak pada key point. Jadi di suatu maaf, di sini saya tidak menampilkan sebuah gambar yang pada rangkaian voltage divider biasnya, namun ada nanti pada contoh soal itu terlihat, atau gambar nanti ada terlihat pada bagian key point, di mana setiap rangkaiannya itu dia akan mencari nilai IC, VC maupun VBE-nya. Dan proses menentukan nilai key point pada rangkaian ini tidak terlalu rumit, kita hanya harus melakukan dua hal. Baik, apa saja itu yang dilakukan? Nah, pertama, mencari nilai aproksimasi dan IC key-nya. Untuk mencari nilai ini sendiri, dia itu memiliki persamaan yang akan kita bahas nanti. Baik, untuk yang kedua, menentukan apakah rain atau base-nya ini mempengaruhi perhitungan tegangan basisnya atau VB-nya. Oke, lanjut. Nah, dimana ketika nilai sumbernya ini atau V sumber tegangan sumbernya sudah didapatkan, perhitungan berjalan seperti biasanya. Nah, di sini ada contoh dengan persamaan. Sebelum itu saya jelaskan sedikit. Pada gambar di bawah ini merupakan rangkaian prinsip yang dimana kerja dari voltage-nya ini adalah kerja dari voltage divider bias. Rangkaian voltage divider bias ini dia menggunakan prinsip pembagi tegangan sederhana untuk mengatur nilai tegangan basis atau voltage supply atau tegangan sumbernya. Apabila kita mengakibatkan efek rain atau biasnya atau base pada pembagi tegangan, kita dapat mencari nilai dari tegangan pada basis VA-nya sebagai, bisa dilihat gambar di bawah ini, di mana pada gambar rangkaian ini dia akan menggunakan prinsip pembagi tegangan yang sederhana untuk mengatur nilai tegangan. Jadi di sini kita lihat pada VCC-nya, dia ini akan agar lebih mudah mendapatkan nilai tegangan, yang dimana nanti itu ada pencarian mulai dari IB-nya atau R-nya atau VCE-nya. Nah, begitu selanjutnya. Dia juga di sini tersediakan persamaan untuk VA sama dengan R2 per R1 tambah R2 dikali VCC. Jadi untuk mencari nilai VA-nya ini kita bisa
lihat pada gambar di bawah, dimana pada bagian R2 itu akan terterakan nilai, dengan begitu juga dengan R1-nya, dan dikalikan dengan VCC-nya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada ini penjelasan sedikit ya dari slide sebelum yang sesudah tadi itu, dimana dia mengatakan bahwa persamaan di atas ini dapat digunakan jika memenuhi satu kondisi di mana nilai R2-nya harus kurang dari atau sama dengan 1/10 dari input basisnya, resistansi biasnya, sehingga nilai ring R-nya atau nilai resistor inputnya ini dapat diabaikan. Bisa kita lihat persamaan, maaf, di sini sebenarnya R2 ya, bukan R7. Jadi ini kurang lebih sama dengan HFE dikali RE/10. Jadi untuk persamaan ini nanti juga akan kita samakan dengan rangkaian yang ada ya. Akan tetapi jika ternyata nilai R2-nya merupakan 10 kali nilai ring-nya atau base-nya, maka kurang dari 10 pada R2-nya, maka kita harus melakukan 2 langkah di bawah ini untuk mencari nilai VB. Nah, kita masuk pada beberapa penyelesaian masalah pada rangkaian. Baik, bisa dilihat di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai masalah pada rangkaian. Jadi dia ini, jika kita sudah mempelajari emitter biasnya atau troubleshootingnya, maka untuk voltage divider biasnya ini memiliki prinsip yang hampir sama untuk menganalisis masalah-masalah rangkaian. Masalah-masalah rangkaian, kita juga bisa perhatikan pada gambar yang dimana membayangkan apa yang terjadi pada rangkaian. Jadi di sini kita imajinasikan saja sebuah gambar rangkaian pada voltage divider bias ini seperti apa, karena di sini saya tidak menampilkan gambarnya. Oke, yang pertama, ketika R1 open, maka dia akan terbuka. Jadi tidak ada lagi arus yang mengalir pada rangkaian, sehingga tidak ada tegangan pada R2-nya dan basisnya atau VB-nya. Nah, di sini dia akan bernilai 0, yang 0 karena kehilangan tegangan basis. Kenapa dia bernilaikan 0? Karena dia di sini kehilangan sebuah tegangan basisnya. Maka bias pada transistor ini akan mati, sehingga kondisi yang terjadi pertama, ketika VB-nya ini sama dengan dV-nya, VE-nya sama dengan maaf, di sini sebenarnya 0V ya, bukan D. Dan yang ketiga, VC-nya sama dengan VCC. Baik, lanjut untuk pada bagian kedua. Di sini dia menjelaskan tentang R2 ya, dimana R2 ini akan open ketika R2 terbuka atau open circuit. Maka arus pada R1 ini sama dengan IB-nya. Selama arus ini secara normal sama dengan I2 ditambah IB. Jadi ketika arus ini normal pada resistor keduanya, maka dia akan mendapatkan persamaan dengan I2 ditambah dengan IB. Jadi arus pada R1 ini akan turun drastis. Nah, berbeda ketika dengan penjelasan tentang ketika open pada R1 tadi. Ketika open maka R2-nya ini akan bernilai 0. Namun ketika R2 ini open, maka R1-nya ini nilainya akan turun secara drastis dan tegangan pada VB-nya ini meningkat. Peningkatan tegangan VB ini akan menyebabkan transistor mengalami saturation, sehingga VC-nya sama dengan VE dan IC-nya sama dengan IC atau set.
yang kondisi itu akan terjadi seperti pertama, VB sama dengan VE tambah 0,7. 0,7 ini sudah ketetapan atau ketentuan nilai ya yang digunakan pada rangkaian transistor BJT. Yang kedua, VE sama dengan RE dikali 10 I0 kalau nggak salah ya. Yang ketiga, VC sama dengan VE. Nah, di sini ada keterangan ketiga untuk RC. Ini open RC. Ketika RC terbuka, maka tidak ada lagi arus yang mengatur pada kolektor. Pada kondisi ini, IE-nya sama dengan IB dan nilai VE turun secara signifikan. Nilai VB ini akan kurang lebih masih 0,7 volt lebih besar dibandingkan VE-nya secara garis besar. Nah, di sini ada 3 keterangannya, yaitu VB kurang lebih 0,7 volt lebih besar dari VE. VE sedikit di atas 0 volt, dan ketiga ini VC kurang lebih sama dengan VE. Dengan kata lain, ketiga tegangan ini terminal pada posisi low. Low ini dia mengatakan posisi ini akan turun. Nah, untuk yang keempat, RE open. Ketika RE terbuka, maka tidak ada lagi arus yang mengalir pada emitter atau kolektor. Arus pada basis ini akan turun menjadi 0, tetapi ini hanya efek dari VB, yang dimana VB sama dengan I2 dikalikan dengan R2. Tegangan pada kolektor, yang dimana secara garis besarnya VB nyatakan normal. Yang kedua, pada pembacaan voltmeter, nilai VE akan lebih besar sedikit dari normalnya. Dan yang ketiga, VC sama dengan VCC. Baik, sekarang kita masuk pada contoh soal ya. Di sini saya menampilkan contoh soal di mana voltage divider bias, rangkaian dari voltage divider bias yaitu tegangan pembaginya. Nah, di sini dia tersedia pada rangkaian ini ada VCC di mana memiliki 4 hambatan resistor dan juga tersedianya groundnya. Nah, di sini dia memberikan bagaimana kita menentukan nilai dari IB, IC, IE, VCE, RTH, dan VTH. Pada rangkaian berikut ini, jika diketahui dari masing-masing keterangan pada rangkaian, di mana R4-nya ini memiliki nilai dengan 2K, R2-nya memiliki nilai 7K, RC-nya sama dengan 2,5K, RB-nya sama dengan 1K, VCC-nya sama dengan 16 volt, dan betanya sama dengan 100. Jadi rangkaian ini adalah menyederhanakan VCC dalam bentuk bias emitter agar step pengerjaannya tetap sama dengan emitter bias sebelumnya. Oke, langsung saja. Nah, di sini kita membagikan tegangannya agar lebih mudah dikerjakannya. Untuk yang rangkaian pertama, dia akan tetap, di mana gambar pertama ini dia menjelaskan bahwa VCC akan dihilangkan dan untuk sumber tegangannya memiliki kutub negatif, kutub positif yang akan terhubung ke ground jika disederhanakan ke suatu rangkaian ke sumber. Bisa diperhatikan pada gambar pertama ini. Nah, untuk yang kedua, pada gambar kedua ini ada kemudahan untuk mendapatkan nilai VTH. Nah, yang kedua ini kita memecahkannya, atau kita agar mudah lagi dapat nilai VTH dan RTH. Untuk mencari RTH, seperti yang ada di teorema Thevenin, dasar rangkaian listrik, harus men-shortkan maka RTH-nya. Bisa dilihat untuk
pencarian nilai RTH dan VTH, di mana RTH sama dengan R1 diparalel dengan R2. Jadi sehingga R1 dikali R2 per R1 ditambah dengan R2. Bisa dilihat di situ dia membentuk sebuah rangkaian paralel, di mana R1 ini memiliki nilai dengan 2K dikalikan dengan 7 per 2 ditambah 7. Nah, K-nya ini kita hilangkan saja karena akan dia sama, jadi 2 kali 7 itu 14, 2 tambah 7 9, jadi hasilnya 14 per 9 ohm. Untuk VTH nya ini dia menggunakan rumus R2 per R1 ditambah R2 dikalikan VCC, jadi 7K per 9K. Nah, K-nya ini kita akan habiskan saja, langsung saja dikalikan 16, dimana hasilnya 12,44 volt. Baik, ini adalah gambar ketiga ya. Jadi untuk rangkaian ketiga ini bisa disederhanakan kembali dengan nilai VTH 12,44 volt dan RTH-nya tadi 14 per 9 ohm. Maka akan mudah lagi untuk mendapatkan nilai IB-nya, IC, dan VCE-nya dengan step pengerjaan pada emitter bias. Nah, di sini kita mencari nilai IB-nya, di mana IB ini memiliki rumus dengan VTH dikurang RTH dikali IB dikurang PBC dikurang IE dikali RE sama dengan 0. Jadi kita langsung saja masukkan nilai VTH-nya tadi, yaitu 12,44 dikurang nilai RTH-nya sama dengan 14 per 9. Karena IB-nya yang dicari, maka kita tuliskan kembali saja nilai IB-nya dikurang 0,7. Nah, PBC ini adalah nilai ketetapan yang digunakan, yaitu 0,7 dikurang IE-nya tadi bernilai dengan 1K dikalikan dengan RE-nya yang bernilai 1K dan IE-nya. Ini sama dengan 0. Langsung saja kita turunkan 11,774 dikurang 11,74 ini ialah karena dia dikurang 0,7. Jadi hasil 12,44 dikurang 0,7 hasilnya 11,74 dikurang 14 per 9 dikali IB dikurang 1K. Karena IE-nya ini kita buat menjadi beta ditambah 1 sama dikali IB sama dengan 0. Kita turunkan lagi 11,74 sama dengan IB. IB-nya ini kita pindahkan ke depan karena di sini kita akan menghitungkan nilai dari RTH yang akan dijumlahkan pada beta. Beta tadi itu nilainya dengan 100 tambah 1 dan 101. Jadi IB sama dengan 11,74 per 10.000. Ini nilainya sama dengan 0,11 mA jika dijadikan mikroampere sama dengan 110 mikroampere. Untuk pencarian IE-nya di sini menggunakan persamaan beta ditambah 1 dikali IB. Betanya tadi itu bernilai dengan 101 dikali 110, maka 11.110 mikroampere. Jika dijadikan miliampere dia akan 11,11 miliampere. Untuk isinya bisa dilihat dia menggunakan beta dikali IB, tinggal dimasukkan saja nilainya. Nah, di sini kita mencari nilai VCE-nya. Untuk VCE ini memiliki persamaan VCC dikurang RC dikali EC IC sama dikurang VCE dikurang RE dikali IE sama dengan 0. Nah, tinggal kita masukkan saja nilainya yang telah kita dapatkan tadi. Jadi hasil dari VCE ini adalah 4,6615. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan pada penyampaian materi saya kali ini.
Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.